Ahli digital forensik Rismon Sianipar memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Rismon tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10:15 didampingi tim hukumnya Ahmad Kozinudin. Selain Rismon, pada hari ini ada dua orang lain yang diperiksa, yakni Mikael Sinaga dari Sentana TV dan jurnalis Nurdin Norfiansyah Susilo. Rismon mengaku tidak membawa bukti tambahan dalam pemeriksaan perdana di tahap penyidikan ini. Tadi ada 49 pertanyaan ya terkait dengan video di YouTube saya Bali G Academy dan di akun X saya @sianiparismon ya. Jadi ada sekitar 9 sampai 12 sebenarnya video saya yang akan ditanyakan. Saya menjelaskan secara sedetil-detilnya ya kajian ilmiah saya, karena memang kita ini orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tifa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM, bahkan di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Tetapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini 2 pertanyaan saja. Karena saya merasa saya harus menjelaskan sedetil-detilnya, bahkan tadi ada ini bagian tulisan saya menjadi bagian buku Jokowi's White Cover, saya print dalam bentuk buku juga dan kami serahkan. Belum selesai. Karena apa? Karena saya ingin diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjelaskan setenis-tenisnya. Gitu. Bahwa di luar sana dikatakan fitnah, kebencian, dan lain-lain. Bagaimana kebencian itu ada kalau kita ada parameternya, ada metodenya, bahkan ada source code-nya, ada kajian terhadap output tersebut, bahkan tidak menyentuh personal Pak Joko Widodo. Kalau kalian bisa membelinya nanti tanggal 27 Agustus kami grand launching ya buku tersebut, kalian lihat jauh sekali dari kebencian buku itu. Gitu loh. Jauh sekali dari kebencian, itu cuma metode-metode yang kami lakukan sesuai dengan keilmuan kami untuk memenuhi rasa ingin tahu kami sebagai peneliti. Dan kami jawab yang di-upload Dian Sandi Utama itu banyak kejanggalan. Banyak hal-hal yang kami buktikan itu potensi-potensi. Sementara itu pemirsa, tak hanya Rismon, dalam sepekan ini Polda Metro Jaya secara maraton memeriksa saksi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Total ada 12 orang yang berstatus sebagai terlapor. Polda Metro Jaya secara maraton memeriksa saksi terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Total ada 12 orang yang berstatus sebagai terlapor. Salah satunya adalah Abraham Samad yang sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Kurnia Trirayani, Rizal Fadilah juga telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor pada Rabu pagi. Sementara pada hari Selasa 19 Agustus 2025, Polda Metro Jaya juga memeriksa 3 orang saksi, yakni Meryati, aktivis KNPRI, Sunarto, YouTuber, dan Arif Nugroho, seorang jurnalis. Ya memang saya dari awal menyatakan, seorang saksi itu harus bisa atau harus hanya mengatakan apa yang dia lihat dengan mata dia sendiri dan apa yang dia dengar dengan telinga dia. Seorang saksi nggak boleh dimintain pendapatnya, apakah Bapak lihat ini siapa. Kalau memang kita nggak mengerti, itu kita nggak boleh menceritakan atau berpendapat. Itu ahli kalau yang berpendapat. Saksi itu hanya mengatakan yang dia lihat dan dia dengar. Makanya tadi saya hanya menyampaikan yang saya lihat dan saya dengar pada pertanyaan seputar tanggal 22 Januari 2025. Selain itu, ya saya tidak perlu menjawab karena pertanyaan di luar tanggal 22 Januari itu 2025 adalah tidak saya ketahui dan tidak saya dengar. Jadi itu yang saya jawab tadi. Kamis 21 Agustus giliran Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Dr. Tifa membawa buku Jokowi's White Paper yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu. Menurut Dr. Tifa, melalui teknologi yang ada dalam buku tersebut, seseorang bisa mendeteksi suatu kebohongan. Oh, persiapannya ya, ini juga pelajaran untuk semua rakyat Indonesia ya, bahwa kita ini benar-benar dengan pelajaran, dengan apa yang saya alami itu, jangan pernah buta hukum. Kita semua tuh harus melek hukum. Dan kita juga harus melek teknologi, ya. Anda baca tulisan kami, hasil penelitian kami, Anda akan tahu bahwa dengan teknologi yang sudah kami jelaskan di buku Jokowi's White Paper ini, sesungguhnya kebohongan itu nggak ada tempatnya lagi, ya. Kebohongan nggak ada, orang bisa bohong. Jadi kalau ada orang yang masih mau berbohong dan masih kepengen berbohong, itu orang itu kudet, jadul. Kasus ini memasuki babak akhir dengan meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan. Namun, hingga kini, polisi belum mengumumkan siapa tersangka dari kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Publik menanti akhir drama kasus tudingan ijazah palsu ini. Apakah pemeriksaan Roy Suryo CS akan berujung pada penetapan tersangka atau lagi-lagi hasil pemeriksaan polisi hanya menguap begitu saja? Kita ke informasi lainnya, DPR dan pemerintah telah menyepakati perubahan status Badan Penyelenggara Haji. Pembahasan dilakukan dalam rapat panitia kerja RUU PIHU yang digelar hari ini. Inilah rapat panitia kerja pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh PIHU. DPR RI dan pemerintah telah menyepakati perubahan status Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ menjadi kementerian. Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat panja dan turut membahas sejumlah daftar inventarisasi masalah yang diajukan pemerintah. Salah satunya yang ditegaskan juga mengenai rencana tugas Kementerian Haji yang nantinya akan dikoordinasi dengan penyelenggara haji terkait perjalanan dan jaminan kesehatan jemaah. Arafahnya di mana, Mina dan di mana. Kalau pemerintah ini, Menteri bertanggung jawab terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sebelum berangkat, selama berada di Arab Saudi, dan setelah tiba di Indonesia. Itu sudah jelas. Mengenai kerjasama, itu sudah ada pasal tadi di atas. Nggak perlu berulang-ulang. Kan tadi sudah ada itu. Bukan istiqomah kesehatan di atas itu. Semuanya, yang penting urusan kesehatan dilaksanakan oleh Kementerian Haji berkoordinasi dengan yang menyelenggarakan kesehatan tadi di atas. Jadi konteksnya sudah tetap aja, nggak perlu diulang-ulang. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan Pasar Raya Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang buah histeris saat barang dagangannya hendak disita oleh petugas Satpol PP karena menggelar dagangannya di atas badan jalan. Aksi tarik-menarik antara petugas dan pedagang terjadi saat penertiban di kawasan Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat. Penertiban ini mendapat perlawanan dari sejumlah pedagang buah yang menolak digusur dan ditertibkan lantaran berjualan di atas badan jalan dan fasilitas umum. Bahkan salah satu pedagang histeris dan memaki petugas yang hendak menyita barang dagangannya. Pedagang ini menolak dipindahkan ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemkot Padang dengan alasan sepi tak ada pembeli.
Hal itu membuat mereka tetap menggelar lapak di atas badan jalan sehingga selalu kucing-kucingan dengan petugas. Dinas Perdagangan, maka lokasi tersebut sudah keramik. Kemudian alasan dari pedagang buah di dalam tidak jual beli. Maka dengan ada kebijakan seperti itu, khusus yang berjualan buah masuk di Gang Berita. Tadi kita lakukan penertiban karena ada beberapa titik PKL yang berjualan buah masih berada di luar, di arena yang telah ditentukan. Kemudian kita melakukan penertiban. Meski mendapat perlawanan, namun eksekusi pedagang tetap dilakukan petugas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.